Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang sumber daya manusia dan kepemimpinan dalam bisnis global. Nama anggota kelompok: Tamara Septia Nur Pertiwi, Siva Indri Pratama Putri, Ahmad Abdullah Al-Farabi. Manajemen SDM dalam perusahaan multinasional. Manajemen sumber daya manusia merupakan sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja efektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen SDM internasional. 1. Perekrutan dan seleksi. 2. Pelatihan dan pengembangan. 3. Penilaian kinerja. 4. Kompensasi dan tunjangan. 5. Hubungan tenaga kerja. 6. Kontribusi bagi efektivitas organisasi. Sentralisasi versus desentralisasi pengendalian. Perusahaan yang memandang dirinya sebagai multidomestik, bukan multinasional, cenderung lebih suka desentralisasi dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, bentuk divisi internasional lebih suka sentralisasi pengambilan keputusan di kantor pusat. Perekrutan dan seleksi, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan oleh manajer internasional. Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 1. Teknis. 2. Fungsional. 3. Manajerial. Sedangkan, keterampilan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. 1. Kemampuan beradaptasi. 2. Kemampuan lokal karakteristik pribadi. Regulasi ketenagakerjaan internasional. 1. Hubungan tenaga kerja komparatif dalam konteks global. Hubungan kerja dipengaruhi faktor ekonomi, politik, dan hukum tiap negara. Model hubungan kerja di berbagai wilayah. Eropa, sistem kodeterminan, pekerja terlibat dalam keputusan perusahaan. Amerika Serikat dan Inggris, sistem employment at will, pekerja bisa dipecat tanpa alasan khusus. Asia, Jepang, sistem kerja seumur hidup dengan loyalitas tinggi. Indonesia dan Korea Selatan, serikat pekerja masih berkembang dan mengalami berbagai tantangan. Regulasi ketenagakerjaan internasional. 2. Sistem perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Model di berbagai wilayah. Eropa, bersifat nasional mencakup hampir semua pekerja. Amerika Serikat dan Inggris, bersifat nasional mencakup hampir semua pekerja. Asia, masih berkembang menghadapi tantangan dari kebijakan perusahaan. Internasional, ILO menetapkan standar melalui Konvensi Nomor 98 tentang hak untuk berunding kolektif. 3. Pengaruh serikat pekerja dalam ketenagakerjaan internasional. Dampak positif. 1. Meningkatkan upah dan kondisi kerja. 2. Meningkatkan stabilitas dan kepastian kerja. 3. Mengurangi ketimpangan sosial. Dampak negatif. 1. Kurangnya fleksibilitas perusahaan. 2. Potensi konflik industrial. 3. Beban keuangan bagi perusahaan. 4. Dampak kodeterminan dalam regulasi ketenagakerjaan internasional. Dampak positif. 1. Meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja. 2. Mengurangi konflik tenaga kerja. Dampak negatif. 1. Proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat. 2. Kurang fleksibel dalam adaptasi bisnis. Kepemimpinan dan perilaku karyawan dalam bisnis global. Latar belakang pentingnya kepemimpinan dan perilaku karyawan. Interaksi individu dalam perusahaan pelaku bisnis internasional dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan dan perilaku karyawan yang bervariasi. Sehingga kemungkinan banyak timbul pergesekan kepentingan pribadi dan organisasi. Individu dari pelaku bisnis akan ditentukan dari masing-masing sifat kepemimpinan, ada 5 ciri, dan manajemen, ada 2, normatif dan deskriptif. Ciri kepribadian. Ada 5 ciri kepribadian. 1. Kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. 2. Dorongan untuk memaksakan perintah dan ketelitian. 3. Kecenderungan untuk mempertahankan kondisi emosi yang seimbang.
4. Tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. 5. Kekakuan seseorang terhadap keyakinan dan rentang minatnya. Ciri kepribadian lain dalam dunia kerja. 1. Locus of control, tempat pengendalian, sejauh mana seseorang yakin perilakunya memiliki dampak nyata terhadap apa yang terjadi padanya. 2. Self-efficacy, efektivitas pribadi, karakteristik kepribadian yang berhubungan namun sedikit berbeda. 3. Self-esteem, harga diri, tingkat kepercayaan seseorang bahwa ia berharga dan berjasa. Pendekatan deskriptif dan normatif dalam pengambilan keputusan manajerial. Model deskriptif merupakan proses pengambilan keputusan dengan membatasi kemampuan manajer untuk selalu memiliki logika dan rasional, dengan hasil berupa keputusan yang mungkin atau tidak mungkin paling sesuai dengan kepentingan perusahaan. Model normatif merupakan permodelan bagi manajer dengan mempergunakan logika dan rasional dalam pengambilan keputusan yang baik, sehingga hasil merupakan keputusan yang sesuai bagi perusahaan. Motivasi bisnis. Motivasi berbasis kebutuhan. Pendekatan yang berusaha mengidentifikasi kebutuhan tertentu yang menghasilkan perilaku tertentu. Motivasi berbasis proses. Berfokus pada proses pemikiran sadar yang digunakan untuk memilih perilaku tertentu di antara perilaku lainnya. Motivasi berbasis penguatan. Berkaitan dengan seseorang menilai konsekuensi dari perilaku yang dipilih dengan cara penilaian membentuk perilaku masa depan. Kesimpulan, manajemen SDM dalam perusahaan multinasional, regulasi ketenagakerjaan internasional, dan kepemimpinan serta perilaku karyawan dalam bisnis global merupakan 3 aspek yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis global. Perusahaan multinasional harus memiliki manajemen SDM yang efektif untuk mengelola karyawan yang berasal dari berbagai negara dan budaya, memahami regulasi ketenagakerjaan internasional untuk menghindari risiko hukum dan reputasi, serta mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan perilaku karyawan yang positif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Terima kasih.